Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, Bapak memiliki yel-yel. Jika Bapak berkata semangat, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Seperti itu. Mari. Semangat, 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 semangat. Yuk lagi, untuk kedua kalinya. Semangat, 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 semangat. Ya. Baik, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Baik, anak-anakku. Pada kali ini, kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran pertama. Nah, pada kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita gapai yaitu menguraikan bilangan caca dan pecahan sederhana yang disajikan dalam garis bilangan, kemudian membuktikan bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan, kemudian mengetahui teknik potong lipat dan sambung, menghasilkan karya dengan teknik potong lipat dan sambung, menarik kesimpulan tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan, menerangkan hasil tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Baik, anak-anakku. Bapak memiliki beberapa gambar. Nah, ini kalian simak baik-baik. Ini gambar apa? Ya, gambar kotak dan gambar lingkaran. Tapi coba kalian cermati baik-baik. Ada pembagi antara beberapa bagian ini. Nah, ini menjadi berapa bagian anak-anak? Nah, menjadi 2 kan? Nah, yang ada warna hijaunya yang mana? Cuma 1 toh. Nah, berarti ini adalah pecahan. Kemudian yang ini juga sama anak-anak. Yang diarsir yang ada berapa yang diarsir anak-anak? Berapa? 2. Ya, tepat sekali jawabanmu. Nah, kemudian totalnya ada berapa ini? Kotaknya. Nah, kotaknya kan ada 4 kan? Tadi 2/4. Nah, baik anak-anakku. Kalian sudah mengerti tentang gambar tersebut. Bapak akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar adalah pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, apakah kalian mengetahui pembilang dan penyebut itu? Ternyata masih belum mengetahui. Baik, Bapak akan jelaskan ya melalui contoh di bawah ini. Coba kalian simak baik-baik ya anak-anak. Nah, ini yang bagian atas. Bagian yang terdapat pada bagian atas ini adalah angka berapa? 3/5. Nah, yang bagian atas ini sering disebut, yang bagian atas ini disebut pembilang. Ingat ya anak-anak, yang atas itu adalah pembilang. Dan yang paling bawah ini adalah penyebut. Nah, pembilang itu adalah bilangan terbagi, kalau penyebut itu adalah bilangan pembagi. Nah, kalian ingat saja yang bagian depannya ini aja. Pembilang dan penyebut. Ini. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada kali ini Bapak memiliki 3 soal saja ya, Nana. Coba kalian jawab. Nah, dari ketiga soal ini, manakah kalian harus mencari manakah yang pembilang dan penyebut. Nah, mari kalian amati anak-anak. Yang pembilang yang mana? Pak, ingat anak-anak. Yang pembilang itu yang atas, yang penyebut itu yang bawah. Nah, maka pembilangnya adalah
1. Kemudian penyebutnya berapa? 4. Nah, kemudian yang pembilang nomor 2. Yang pembilangnya berapa? 2 kan? Penyebutnya berapa itu? Kalian simak baik-baik. 3. Nah, kemudian yang nomor 3, kalian coba amati berapa nilainya? Ya, benar. 4. Kemudian, pintar sekali anak-anakku ini. Lalu yang penyebutnya ada berapa? Penyebutnya yang mana? Berapa? 7. Oh ya, tepat sekali jawabanmu. Nah, baik anak-anak. Bapak memiliki contoh lagi yang di bawah ini. Nah, ini mirip seperti gambar yang tertera pada awal slide tadi, anak-anak. Nah, ini gambarnya. Ada berapa yang diarsir? Ada 1 kan? Nah, maka yang diarsir tuh kalian tuliskan pada bagian atas, yaitu pembilang. Dan jumlah total itu kalian taruh pada bagian penyebut. Jangan lupa ya anak-anak. Yang bagian atas itu jumlah yang diarsir, yang bawah itu jumlah total. Nah, sehingga hasilnya 1/2. Kemudian, yang ini juga sama anak-anak. Kalian simak baik-baik anak-anak. Berapa? Yang jumlah yang diarsir bagi jumlah total. Nah, seperti itu. Jika kalian menemukan soal ini, maka seperti ini. Kalian harus cari jumlah yang diarsir untuk menjadi pembilang. Sebentar. Pak Edi terlebih dahulu. Jumlah yang diarsir dalam kurung pembilang. Pembilang. Jumlah totalnya penyebut. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Maka hasilnya yang diarsir ditaruh di atas, yang jumlahnya totalnya kalian taruh di bagian bawah. Sehingga hasilnya 2/3. Kemudian kita jawab latihan soal ini. Coba amati kursor Bapak ya anak-anak. Nah, ini Bapak menunjuk pada kotak-kotak yang berwarna hijau. Nah, kalian amati yang ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa ini jumlahnya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlahnya ada 8. Kemudian, kalian hitung yang warna hijau ada berapa? Tuh, 2, 3, 4 toh. Nah, yang diarsir kalian taruh di bagian yang paling atas, kemudian yang tidak, kemudian jumlah totalnya keseluruhan ini kalian taruh di bawah. Seperti ini. Nah, ini kalian amati dulu yang kuningnya ada berapa yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsir kan ada 8. Maka kalian tulis pada bagian pembilang. Kemudian yang bagian penyebutnya ada berapa? Nah, ini kan tadi yang diarsir ada 8. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 1, 2, 3, 8 ditambah 3, jadinya 11. Berarti 8/11. Seperti itu anak-anakku. Nah, coba kalian amati gambar ini anak-anak. Coba kalian amati baik-baik. Ini adalah gambar apa anak-anak? Apa? Ya, tepat sekali jawabanmu. Ini adalah gambar garis bilangan. Garis bilangan yang dimulai dari bilangan cacah. Nah, seperti ini anak-anak. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang positif dan angkanya itu tidak ada yang negatif. Nah,
pada kali ini kita akan belajar tentang garis bilangan anak-anak. Nah, gambar garis bilangan itu garisnya lurus, jadi setiap titiknya melambangkan suatu bilangan pada satu titik tertentu. Nah, ini kan satu garis ini menunjukkan bilangan berapa ini anak-anak? 0 kan? Nah, berarti garis ini menunjukkan 0, titik ini menunjukkan 1, garis ini menunjukkan 2, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian ini contohnya ya. Contohnya garis bilangan. Nah, kalian maaf ini belum saya ganti 10 10 10 10 10 10 10. Nah, kalian amati anak-anak. Jika penyebutnya sama seperti ini, maka kalian harus tahu yang mana pembilang dan mana yang penyebut. Nah, jika penyebutnya 10, dan ini pastinya berurutan ya anak-anak. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Hingga berakhir di titik ini ya. Nah, kalian simak baik-baik ya anak-anak. Apakah kalian sudah memahami? Baik, Bapak akan lanjut ke latihan soal. Nah, mari kita jawab soal latihan di bawah ini. Nah, pada awal sini kan pastinya menuliskan 0 ya anak-anak. Menuliskan 0. Kemudian setelah menuliskan 0, kalian menuliskan berapa? Seperti yang tertera pada bilangan caca tadi. Nah, jika kalian menuliskan 1, maka tulis 1. Maka angka diawali dengan angka 1. Pokoknya kalian harus mengawali dengan angka 1. Nah, 1, 3, dan di sini berapa? Karena sini udah mentok, maka hasilnya 3. Seperti itu anak-anak. Gampang kan? Mudah kan? Nah, ini nanti kalian kerjakan. Yang nomor 2 dan nomor 3. Baik anak-anakku. Setelah kalian mempelajari tentang pecahan, nah, pada kali ini Bapak akan mengajari kalian tentang SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Kalian kan pastinya sudah memahami tadi pecahan, tentang pecahan kan. Nah, pada teknik potong ini memotong dengan untuk memisahkan bahan atau kertas ya, hingga membentuk dua bagian yang sama, besar, ataupun bentuk-bentuk tertentu anak-anak. Nah, teknik potong ini dilakukan dengan jenis alat tergantung jenis bahannya. Seperti kertas ini anak-anak. Kertas ini bisa dipotong dengan gunting. Seperti halnya kertas. Seperti itu. Kemudian, teknik lipat. Teknik lipat ini membentuk suatu kerajinan. Nah, teknik lipat ini digunakan tergantung bahannya anak-anak. Caranya tinggal menggunakan kedua tangan kalian untuk melipat suatu kertas. Ataupun tergantung bahannya juga ya anak-anak. Tapi lebih spesifiknya di sini lebih mengarah ke kertas. Nah, baik anak-anak. Kemudian yang teknik sambung. Teknik sambung ini menyatukan dan menggabungkan bahan dari dua bahan atau lebih anak-anak. Bisa kalian dengan meronce ataupun menempelnya seperti yang nampak pada gambar ini anak-anak. Pada gambar ini kan terdiri dari beberapa bentuk ya anak-anak. Nah, ini kita satukan menggunakan teknik sambung, tapi dengan menggunakan lem. Nah, kalian tinggal tempelkan saja pada bagian kertas tersebut. Nah, ini penerapan teknik potong, lipat, dan sambung. Bapak memiliki videonya. Maaf.
Assalamualaikum. Tutorial membuat pemandangan dengan origami perahu. Ya, ini untuk ujian praktek SBK. Pertama-tama alat-alatnya adalah kertas buffalo yang sudah Miss berikan, origami, Kalian harus gunting, mempersiapkan dan berbagai lem. alat ya, anak. Oke sayang, sekarang kita akan membuat teknik melipat perahu. Dua bagian. Ingat, kalau yang bagian depan sedikit saja seperti itu. Oke sayang, perahunya berarti pemandangan awan. Awan itu warna putih ya, jadi boleh di belakang origami. Ini kalian menggunakan teknik Sama buat memotong ya, anak. Teknik memotong. gelombang-gelombang Kemudian yang saja, awal tadi itu ketika tapi pembuatan perahu kalian tidak menggunakan panjang, teknik lipat. berupa bulat-bulat ya. Oke, sudah ini sudah punya dua Bulat-bulat. awan. Sekarang kita tempel awannya untuk lingkar. Tempel. Oke, sudah kita sambung, kita lem. Ini semuanya kita lem, jadi menyambung jadi satu Nah, ini menyambungnya bentuk dengan lem ya, pemandangan ya sayang ya. Ini adalah teknik potong, lipat, dan sambung untuk praktek ujian praktek XBK. Nah, seperti ini anak-anak. Penerapan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, baik anak-anak. Tadi kan kalian sudah mempelajari tentang teknik memotong-memotong, dan itu pastinya kan seperti membagi antara kedua pecahan dan membagi antara dua bagian dengan sama ya anak-anak. Nah, kalian amati baik-baik anak-anak. Di sini nampak ada gambar ayam, kemudian bunga mawar dan bunga matahari. Nah, kalian simak baik-baik. Yang diarsir yang mana, anak-anak? Yang berbeda warnanya. Yang berbeda warnanya yang mana nih? Nah, yang berbeda warnanya pada gambar ayam ini yang mana? Nah, yang berbeda gambarnya pada gambar ayam ini ada dua kan, anak-anak? Yang ini, nah, kalian tuliskan di bagian awal. Bagian pembilang ya, anak-anak. Bilang. Kemudian yang bagian penyebutnya kalian lihat. Banyaknya ini ada berapa banyaknya ayamnya? Banyaknya ayamnya kan ada 5 kan anak-anak. Nah, kalian tulis 5. Nah, seperti ini anak-anakku. Nah, di sini kan juga sama. Gambarnya mawar kan ada 3. Nah, kemudian kok di sini kok ada matahari? Nah, berarti di sini kan termasuk tumbuhan kan? Termasuk tumbuhan. Jadinya kan jumlahnya ada berapa anak-anak? Jumlahnya ada berapa? Ada 4 ya pastinya. Nah, yang berbeda ada berapa? 1 kan? Nah, kita tulis yang bagian pembilang 1, yang bagian penyebutnya 4. Seperti ini. Nah, kita sudah menemui jawabannya. Nah, karena kita mempelajari tentang tumbuhan dan hewan, maka perhatikan tanaman gambar berikut. Nah, di sini kan nampak kan anak-anak? Nampak gambar apa ini anak-anak? Gambar sawi. Gambar sawi. Nah, ini gambar sawi ini merupakan sawi yang tumbuh di dataran tinggi. Nah, pada kali ini kalian simak baik-baik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang cara merawat tumbuhan ya anak-anak. Merawat tumbuhan dan hewan. Nah, Bapak berikan contoh seperti ini. Pada bagian cara merawat tumbuhan, Bapak memilih tumbuhan sawi. Nah, pada tumbuhan sawi, Bapak memberikan pupuk. Kemudian penyiraman tumbuhan menggunakan air yang dicampur dengan pupuk organik. Saat musim hujan, jangan terlalu sering menyiram tanaman. Ketika musim kemarau, tambahkan penyiraman tanaman agar tidak layu. Karena tumbuhan itu pastinya perlu air ya anak-anak, agar tumbuhan tidak mati dan layu. Serta pemberian pupuk itu juga perlu. Kemudian yang pada gambar kedua ini Bapak menggunakan gambar ayam.
Nah, apakah kalian tahu ini ayam apa, anak-anak? Nah, apakah ada yang tahu ini ayam apa? Termasuk ke dalam ayam apa? Ayam kampung, atau ayam potong, atau ayam apa? Ya, tepat sekali jawabanmu. Ini adalah ayam kampung. Wah, kamu pasti sudah bisa menjawab karena di sini sudah Bapak tuliskan. Ini adalah ayam kampung. Baik, anak-anak. Bapak memiliki contoh cara merawat ayam. Nah, Bapak memilih contoh cara merawat ayam kampung yang tiap pagi kandangnya bawa bersihkan dari kotoran agar terlihat bersih. Dan ayam-ayamnya agar lebih sehat dan bersih. Kemudian ayamnya diberi makanan 2 kali dalam sehari dan disediakan minum, anak-anak. Jangan lupa ya, anak-anak. Hewan itu butuh minum, anak-anak. Baik. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, kita akan membuat suatu contoh cara merawat hewan ya. Suatu contoh cara merawat hewan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, anak-anak. Nah, Bapak memiliki contoh kosakata baku. Nah, apakah kalian sudah mengerti kosakata baku sebelumnya? Apakah belum? Nah, jika belum, kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Nah, ini merupakan kata yang formal ya, anak-anak. Kata-kata baku itu adalah kosakata yang formal. Kosakata baku itu adalah pilihan kata, anak-anak. Pilihan kata. Nah, ini Bapak memiliki contoh nih. Cabe. Nah, cabe adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah cabai. Kemudian kangkung. Nah, kangkung adalah kata yang tidak baku. Nah, kata bakunya adalah kangkung. Seperti itu. Kemudian yang kalimat efektif, anak-anak. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat ejaan yang bahasanya tidak berbelit-belit sehingga pembaca dapat cepat memahami apa yang diutarakan. Ini contohnya ya, anak-anak. Para bapak-bapak mengikuti ronda. Nah, kalimat yang efektif adalah apa, anak-anak? Kalimat yang efektifnya, bapak-bapak mengikuti ronda. Nah, karena di depan sudah ada para bapak, maka bapak-bapaknya ini kan sudah jamak ya. Maka yang kata paranya ini dihapuskan saja. Kemudian ketika aku kecil aku bermain di ladang. Nah, ini kalimat yang efektifnya bagaimana ini, anak-anak? Maka ketika aku kecil, jangan lupa ya, anak, pada awal kalimat kalian harus menuliskan kata huruf kapital ya, anak. Ketika aku kecil, aku bermain di ladang. Titik. Kemudian, agar tumbuhan kangkungku lebih cepat tumbuh, maka aku siram setiap hari. Nah, ini kalimat efektifnya bagaimana, anak-anak? Kalimat efektif ya adalah kalimat efektifnya adalah supaya tumbuhan kangkungku cepat tumbuh, maka aku siram setiap hari. Nah, itu anak-anak. Supaya tumbuhan kangkungku cepat tumbuh, maka aku siram setiap hari. Nah, apakah anak-anak sudah memahami apa yang Bapak utarakan kepada kalian?
Nah, baik anak-anakku. Tadi kita sudah mempelajari tentang pecahan, kemudian yang paling penting itu kita mempelajari tentang garis bilangan, dan teknik potong, lipat, dan sambung, kemudian cara merawat tumbuhan serta hewan. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini, Bapak memiliki soal latihan kepada kalian. Nah, kalian isi dan kemudian kalian jawab. Nah, pada bagian yang C, ini kalian harus menuliskan, kalian harus mengamati di sekeliling kalian ada hewan apa, ada tumbuhan apa, nah bagaimana cara kalian merawatnya, seperti itu. Kemudian untuk bagian karya, nah ini Bapak bagian karya, ini kalian menggunakan kertasnya bebas ya anak-anak. Kertasnya bebas dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang penting kalian menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk lebih estetisnya, kalian bisa menggunakan kertas origami atau kertas yang berwarna-warni itu. Nah, seperti itu anak-anak. Baik anak-anak. Tapi jangan lupa ya anak-anak, jawaban ini kalian kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak. Ya, nomor WhatsApp Pak Thomas. Nah, ini nomor WhatsApp Pak Thomas. Silahkan kalian catat baik-baik ya anak-anakku. Nih, nomor WA-nya kalian catat 0882 2876 udah 8340. Nah, ini anak-anak. Sudah? Ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada kali ini? Oh ya, pastinya senang ya anak-anak. Karena kalian mendapatkan materi yang baru. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Selamat siang anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.